dosen sekali ya. Selamat datang di podcast kelompok kami yaitu kelompok 11. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik dalam perilaku organisasi, yaitu dinamika kelompok. Topik ini menarik karena sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi kamu mahasiswa yang sering mendapatkan tugas kelompok. Kasus yang akan kita bahas ini adalah ketika anggota tim lebih fokus mengejar target pribadinya dibanding target kelompok, sehingga kerjasama dalam tim tidak optimal. Kalau dipikir-pikir, situasi ini pasti pernah dialami hampir semua mahasiswa ya, bahkan mungkin sedang mengalaminya nih sekarang. Oke, supaya pembahasannya lebih menarik, hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu April dan Kito. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Senang bisa ikut berdiskusi hari ini. Kalau semuanya ya, obrolan hari ini bisa menambah wawasan, juga relate dengan teman-teman ya. Amin. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya, kepada April nih. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin bisa dijelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan kohesivitas kelompok? Karena masih banyak yang mengira kohesivitas itu hanya berarti akrab atau sering bercanda. Menurut saya, kohesivitas kelompok itu lebih dari sekedar akrab. Kohesivitas itu rasa kebersamaan, saling percaya, dan komitmen antara anggota untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi meskipun anggota kelompok belum lama saling kenal, kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik dan memiliki tujuan yang sama, kelompok tersebut tetap bisa dikatakan memiliki kohesivitas yang tinggi. Oh, berarti bukan soal udah berteman lama atau belum ya? Ya betul, karena ada juga nih kelompok yang anggotanya berteman sejak awal semester contohnya, tapi ketika mengerjakan tugas justru kurang kompak. Nah, saya setuju tuh. Nah, karena terlalu dekat, nah muncul tuh rasa sungkan. Contohnya nih, sungkan untuk saling mengingatkan. Misalnya ada teman yang belum mengerjakan tugas, ya, kita mikirnya ya udah, kayaknya dia udah ngerjain, ternyata udah di deadline hari itu, ternyata dia belum ngerjain. Sepertinya banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Misalnya nih, ada anggota yang berpikir, yang penting bagian saya udah selesai, urusan bagian teman bukan tanggung jawab saya. Kalau pikir kayak gitu, bikin jadi kurang peduli terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Karena orientasinya tuh lebih ke saya daripada kita ya. Iya, benar sekali. Padahal dalam sebuah tim itu, keberhasilan itu gak ditentukan oleh satu orang aja, tapi oleh hasil kerja seluruh anggota. Nah, selain itu komunikasi juga faktor sangat penting karena komunikasi itu dapat memberikan informasi, terus memberikan motivasi kepada anggota, mengendalikan perilaku dan membantu proses pengembalian keputusan. Nah, kalau komunikasi tidak berjalan lancar dengan baik, koordinasi dalam kelompok itu juga akan terganggu. Oke, coba dong kasih contoh nih yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, contoh nih ya, dosen memberikan tugas seminggu deadline-nya nih ya untuk menyelesaikan presentasi. Nah, karena tidak ada diskusi sejak awal kepada semua anggota yang bagian-bagian mengerjakan itu, nah tidak memberi kabar. Begitu H-1 tugas itu dalam presentasi itu ternyata isi materinya saling bertabrakan dan tidak cocok atau pembahasannya yang sama. Terus ada juga materi yang penting juga terlewat, dan kita semua anggota itu sebenarnya sudah mengerjakan tetapi tidak cocok. Betul, artinya masalahnya bukan karena tidak bekerja, tapi karena kurang koordinasi. Kalau sejak awal dibuat bagian tugas yang jelas, setiap anggota itu rutin memberikan perkembangan pekerjaannya, hasil akhirnya pasti akan lebih rapi. Oh, jadi kayak misalnya bikin layang-layang nih, satu orang bikin rangkanya, satu orang bikin ekornya, satunya lagi bikin hiasannya. Kalau mereka nggak diskusi tentang ukuran, yang nggak mungkin ketika dirakit semuanya bisa pas ya. Padahal masing-masing udah ngerjain tugasnya dengan baik nih. Nah, itu contoh yang bagus tuh. Nah, dalam sebuah kelompok itu kerja keras itu belum tentu cukup. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana semua anggota itu bisa saling berkoordinasi ya. Jadi tujuan bersama. Karena
Nah, pada akhirnya yang dinilai kan bukan siapa yang paling hebat ya, tapi apakah kelompok tersebut berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Terus kalau kondisi ini terus dibiarkan nih, dampaknya apa sih sama kinerja organisasi? Kalau menurut saya, dampaknya cukup besar ya. Ketika anggota dalam satu kelompok lebih fokus pada kepentingannya masing-masing, pekerjaannya jadi sulit berjalan dengan maksimal kan. Mungkin setiap orang merasa udah bekerja keras, tapi hasilnya belum sesuai yang diinginkan. Oke, menarik ya. Jadi bukan berarti semua orang sibuk kerja otomatis organisasinya berhasil. Betul. Kalau mereka nggak saling koordinasi, bisa jadi divisi acara sudah siap, ternyata konsumsi belum datang atau perlengkapannya belum lengkap. Akhirnya acara terlambat dimulai kan. Jadi masalahnya bukan karena nggak ada yang kerja, tapi karena tidak ada sinergi. Nah, saya setuju tuh dengan April ya. Biasanya kalau itu akan mengganggu produktivitas karena kurangnya koordinasi yang kurang baik. Misalnya harusnya satu orang yang mengerjakan, jadinya dua orang yang ngerjain ya. Sebaliknya ada pekerjaan yang penting yang disuruhkan yang dikerjakan gitu. Berarti ada pekerjaan yang double, ada juga yang kelewat. Iya. Betul. Kalau di organisasi itu hal seperti itu bisa menghambat jadinya. Nah, dari target itu jadi terhambat. Jadi terhambat. Selain produktivitas, suasana kerja juga ikut berpengaruh kan. Kalau ada anggota yang merasa dirinya paling hebat, paling banyak yang mengerjakan, sedangkan anggota lain dianggap kurang kontribusi, lama-kelamaan bisa muncul rasa tidak adil gitu. Ya, menurut saya nih ya, ini tuh sering banget kejadian. Awalnya cuma pembagian tugas, malah berkembang jadi konflik antar anggota. Padahal konflik itu sebenarnya nggak bukan selalu karena orang yang nggak cocok. Dikarenakan komunikasi kita yang kurang. Nah, dikarenakan komunikasi kita yang kurang, kita negatif thinking kepada seseorang itu, dia tidak bertanggung jawab. Mungkin dia telah 15 menit, tapi ternyata dia terhambat ada sesuatu. Berarti komunikasi itu emang pengaruhnya besar banget ya? Iya. Nah, itu komunikasi itu berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi, terus memotivasi anggota, membantu pengambilan gitu, keputusan dan mengendalikan perilaku teman-teman kita dan kelompok dalam organisasi. Fungsinya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi organisasi itu jadi terganggu. Bukannya makin cepat selesai, yang ada malah makin berantakan ya? Iya. Saya punya analogi. Bayangin ada sebuah kelompok yang lagi ngedayung perahu. Kalau semua ngedayung ke arah yang sama, perahu akan maju lebih cepat. Tapi kalau yang ngedayung ke kanan, ke kiri, bahkan ada yang nggak ngedayung sama sekali, perahu bakal sulit bergerak. Bisa jadi malah berputar-putar di tempat. Justru saya kasihan tuh sama yang ngedayungnya paling semangat. Bukan yang nyampe, tenaganya habis di jalan. Bener juga, berarti kesimpulannya rendahnya kohesivitas tuh bukan cuma bikin kerjaan jadi lambat, tapi menurunkan produktivitas, memicu konflik, mengurangi motivasi anggota, bahkan menghambat tercapai tujuan organisasi ya. Betul banget, makanya organisasi yang baik bukan hanya mencari orang-orang yang pintar, tapi juga orang yang mampu bekerja sama. Tapi emang kemampuan individu itu penting, tapi tanpanya kolaborasi itu semuanya tidak akan tercapai. Oke. Menurut kita nih, apa sih kelompok yang bisa dikatakan efektif tuh? Kalau menurut saya tuh kelompok yang efektif itu bukan kelompok yang anggotanya paling pintar atau paling berprestasi. Nah, justru kelompok yang efektif itu ya kelompok yang bekerja sama dengan kolaborasi dengan kemampuan semua setiap anggotanya gitu loh. Jadi karena semua orang yang pintar tapi tidak bisa bekerja sama, itu sama aja bohong. Oh, jadi ukuran kelompok yang efektif tuh bukan cuma kemampuan individunya ya? Iya. Nah, tapi menurut saya ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu komunikasi yang terbuka. Nah, karena kadang kemampuan anggota itu sudah bagus nih, tapi komunikasinya tidak baik gitu. Jadi tentu saja bisa jadi kesalahan yang sangat fatal. Oh, bisa jadi fatal gitu, coba dijelasin lebih lanjut nih. Coba. Contohnya gini ya, misalnya kita bertiga nih saling ngebuat presentasi. Kita si Kito nih buat materi, aku buat desain, sedangkan kalian nyiapin pembahasan.
Kalau selama prosesnya nggak pernah diskusi, bisa jadi materi yang dibuat terlalu banyak, sementara waktu presentasinya hanya 10 menit. Akhirnya saat tampil kita justru bingung menentukan mana yang harus disampaikan. Nah, benar tuh ya, komunikasi itu bukan ketika saat tugas saja. Di awal tertib tuh udah mulai komunikasi dengan baik gitu ya. Tepat sekali, dengan komunikasi yang baik itu setiap anggota tahu perkembangan pekerjaan teman-temannya sehingga lebih mudah saling ngebantu. Oh, kalau gitu selain komunikasi dan pembagian peran, apalagi nih ciri kelompok yang efektif? Nah, menurut saya nih, percayaan juga penting. Kenapa? Kalau kita saling percaya, nah kelompok itu sangat bagus dan efisien. Kalau tidak ada kepercayaan, saling curigai, tidak akan selesai ya tugasnya. Benar-benar, saling percaya juga membuat anggota lebih nyaman menyampaikan pendapat. Jadi ketika ada ide baru atau kritik, anggota lain nggak langsung merasa disalahkan. Oh, jadi pendapat yang berbeda itu bukan harus dihindari ya? Kalau menurut saya itu justru enggak. Perbedaan itu wajar kan, yang penting bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana kelompok mencari solusi bersama. Nah, iya kalau semua orang setuju tanpa ada diskusi, semuanya akan berantakan, tidak akan berkembang ide-idenya. Jangan-jangan karena sungkan ya? Ya mungkin ya. Nah, bisa jadi justru membuat keputusan itu menjadi lebih baik presentasi itu. Jadi ibaratnya kayak orkestra nih, ada pemain biola, piano, drum, gitar. Dia tuh kan alat musiknya beda-beda nih, tapi mereka tuh tidak ada yang saling menggantikan gitu ya. Jadi semuanya tuh memainkan perannya dengan tepat. Hasilnya malah jadinya musiknya malah edan. Ya, analoginya bagus banget itu. Kalau semuanya malah jadi pengen main drum, yang ada musiknya jadi berantakan. Nah, betul tuh. Artinya setiap anggota harus memiliki kemampuan yang sama. Nah, yang lebih penting adalah saling melengkapi. Kalau semua itu udah berjalan, biasanya kelompok bakal lebih mudah mencapai target yang udah ditentukan. Nah, yang nggak kalah penting keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan individu. Oke nih, setelah mengetahui ciri-ciri kelompok yang efektif, tentu kita punya pertanyaan terakhir untuk April dan Hidro nih. Misalnya ada sebuah kelompok yang udah terlanjur kurang kompak, apakah masih bisa diperbaiki? Kalau bisa, langkahnya apa aja sih? Kalau menurut saya itu tentu masih bisa diperbaiki ya. Justru banyak kelompok yang awalnya kurang kompak kan, tapi akhirnya bisa bekerja sama dengan baik karena mereka mau memperbaiki cara komunikasinya. Langkah yang pertama itu yang paling penting menyampaikan tujuan sejak awal, karena seringkali setiap anggota itu punya tujuan yang berbeda kan. Ada yang ingin cepat selesai, ada yang mengejar nilainya yang tinggi, ada juga yang sekedar pengen tugas selesai tanpa banyak terlibat. Kalau tujuannya berbeda, itu bakal sulit buat berjalan ke arah yang sama. Oh, berarti sebelum membagi tugas, sebaiknya kelompok nyamain persepsi dulu ya? Iya betul, misalnya dengan diskusi sebentar, target kelompok kita itu apa ya, nilai yang maksimal, presentasi yang menarik, atau yang penting semua anggota memahami materinya. Dengan begitu kan setiap anggota tahu arah yang ingin dicapai itu seperti apa. Nah, saya setuju tuh kalau udah tujuannya udah bersama. Langkah berikutnya adalah membuat pembagian tugas pada masing-masing. Misalnya pembagian tugasnya justru harus disesuaikan dengan kemampuan individu itu masing-masing. Oh, coba kasih contoh. Nah, misalnya dalam kelompok ada seorang yang percaya diri, dia bicara depan kelas, terus yang ini jago ngedit, jago presentasi. Nah, kita sih bagian masing-masingnya. Dari peran misalnya dia jago presentasi, tapi kita memaksakan diri, suruh April dia nggak bisa presentasi. Nah, kita nggak boleh begitu. Jadi kita mengejar hal yang kita punya kelebihan masing-masing. Biar garunya ya. Iya. Benar tuh. Tapi kalau menurut saya itu bagian tugas yang bukan berarti setelah itu setiap orang bekerja sendiri-sendiri ya. Tapi harus ada komunikasi yang selama proses pengerjaannya itu. Nah, ini menarik nih. Kenapa sih komunikasi masih penting? Kan tugasnya udah dibagi. Karena kondisi kan bisa berubah-ubah. Misalnya ada anggota yang ternyata mengalami kendala atau membutuhkan bantuan, kalau nggak nyampaikan ke kelompok, anggota lain nggak akan tahu. Padahal masalah kecil yang
nggak dikomunikasiin itu bisa menjadi masalah besar. Nah, tadi kan aku udah baru bilang kan, komunikasi itu bukan hanya menyampaikan informasi kan dan mengambil keputusan. Nah, ada melalui umpan baliknya. Jadi komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut sampai kepada yang dengan benar. Jadi komunikasinya itu jalan dua arah ya, Iya. nggak cukup berbicara tapi juga ada yang dengerin. Betul. Ada cara lagi nggak nih selain komunikasi dan pembagian tugas? Kalau menurut saya itu saling menghargai kontribusi setiap anggotanya. Kadang hal sederhana seperti bilang terima kasih atau memberikan apresiasi setelah tugas selesai itu bisa bikin orang merasa dihargai. Kalau seseorang merasa usahanya dihargai, biasanya akan lebih semangat untuk kerja sama lagi di kesempatan berikutnya. Nah, saya mau nambahin nih satu hal lagi nih soal evaluasi. Nah, evaluasi itu sering dianggap sepele. Kenapa? Seperti itu kita bisa perbaiki lagi atau menambahkan ide lagi. Kalau kita bisa berdiskusi sebentar mengevaluasi presentasi kita yang tadi apakah sudah bagus, apakah perlu lagi nanti diperbaiki lagi, apakah untuk teks tugas begini bagaimana atau terus berkembang bagaimana gitu. Jadi evaluasi itu bukan dari siapa yang salah ya. Nah, betul. Evaluasi itu sebenarnya harusnya kesempatan kita untuk belajar memperbaiki kesalahan atau memperindah presentasi kita dalam suatu kelompok atau suatu organisasi. Nah, jika tanpa salah satu bagian tujuan kelompok tidak akan diperbaiki. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung diskusi. Jadi kesimpulannya udah ada kohesivitas kelompok nih karena adanya komunikasi ya, koordinasi, rasa saling percaya, adanya kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Dampaknya ya produktivitas menurun, konflik ya, motivasi juga berkurang. Tapi kalau kelompoknya efektif, tujuannya sama, jadinya komunikasinya terbuka, pembagian tugasnya jelas, dan rasa saling percaya serta memiliki tanggung jawab di setiap anggota. Nah, untuk dikasih kerjasama tim, langkah yang dapat dilakukan tuh harus menyamakan tujuan awal, bangun komunikasi, membagi tugas sesuai kemampuan, serta menghargai kontribusi. Dan yang terakhir, evaluasi. Nah, semoga diskusi hari ini bisa jadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kelompok bukan ditentukan oleh siapa yang paling hebat, tapi bagaimana setiap anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih untuk April dan Hito untuk diskusi yang menariknya. Terima kasih juga, semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan, terutama saat kita ngerjain tugas kelompok. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Maria dan April dan semuanya yang telah mendengarkan diskusi ini. Semoga semua sadar bahwa komunikasi itu penting. Itu adalah kunci keberhasilan dalam sebuah kelompok. Amin. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah menyimak podcast kami. Saya Maria, saya April. Baik gitu. Pamit undur diri. Terima kasih.